Teori manajemen dan komunikasi. Bab ini menjelaskan tentang teori manajemen menurut teori lama dan teori baru. Teori lama diberi nama teori X dan teori baru diberi nama teori Y. Nah, kedua teori ini akan dijelaskan dan dibuat perbandingan satu sama lain, kelebihan dan kekurangan masing-masing teori. Kelebihan dan kekurangan ini kemudian akan melahirkan teori baru yang diberi nama teori Z. Latar belakang. Gaya manajemen di tahun 1900-an memandang bahwa organisasi harus sangat diformalkan dan dikontrol dengan ketat. Memandang bahwa kebutuhan masyarakat relatif tidak penting. Padahal, selain sebagai karyawan atau bagian dari organisasi, karyawan juga adalah masyarakat biasa yang harus dipenuhi kebutuhannya, baik secara psikologis maupun secara sosial. Tapi manajer tidak melihatnya sebagai sesuatu yang penting. Akibatnya karyawan merasa cemas dan takut kehilangan pekerjaan, takut penghasilan terputus. Akhirnya manajer memanfaatkan ini untuk memperlakukan karyawan sebagai instrumen pasif dan tidak berdaya. Yang menurut Philip ini motifnya adalah uang, masyarakat dibuat bergantung secara ekonomi. Tapi kemudian ilmu sosial berkembang, begitupun teori manajemen. Manajer mulai memandang bahwa penting untuk memperhatikan aspek psikologi, terlebih aspek sosial. Mereka tidak hanya sebagai karyawan tapi juga sebagai masyarakat biasa. Bahwa karyawan ini bisa jadi adalah tulang punggung yang menafkahi sekian orang. Dengan demikian, manajer turut bertanggung jawab atas kesejahteraan karyawan tersebut. Selain itu juga, manajer menjadi peduli terhadap pergantian karyawan yang sedikit banyak berdampak terhadap produktivitas organisasi. Menemukan bahwa pemecatan atau penggantian karyawan bukan solusi. Sebab ketika terjadi pergantian karyawan, maka karyawan baru butuh waktu untuk menyesuaikan diri dengan situasi kerja. Dan itu sedikit banyak menghambat organisasi, terlebih lagi rencana jangka panjang organisasi. Cara untuk menghindari pergantian karyawan adalah membuat karyawan itu merasa nyaman, puas, dan produktif. Penelitian manajerial yang dilakukan di pabrik Western Electric Hawthorne di Chicago menemukan bahwa ternyata iklim sosial berubah, begitupun dengan gaya manajemen yang dirasa perlu untuk dilakukan perubahan. Teori X, Y, Z. Pondasi bagi ilmu manajemen awalnya dikembangkan oleh Frederick Taylor, Elton Mayo, Abraham Maslow, sekitar tahun 1950 hingga 1960, yang secara umum cenderung berfokus pada iklim organisasi, sedangkan teori Y berfokus pada iklim komunikasi. Seorang profesor khusus, Douglas McGregor, menantang prinsip-prinsip organisasi klasik. Dia percaya bahwa gaya manajemen tradisional cenderung membuat karyawan frustasi dan didasarkan pada asumsi yang salah dalam memahami perilaku manusia. Teori Y adalah tentang bagaimana orang berperilaku dalam situasi kerja dan bukan tentang bagaimana manajer berpikir karyawan akan atau seharusnya berperilaku. Pembagian antara X dan Y ini membentuk model yang berguna untuk mendekati dan membandingkan asumsi dasar tentang orang-orang dalam organisasi. Sebagai contoh, ia mengubah asumsi lama manajemen teori X terhadap sejumlah asumsi baru teori Y yang harus diadopsi manajemen modern, dan dengan demikian, kedua teori ini diwujudkan dalam tabel berikut. Ini adalah kerangka kerja berharga untuk pemeriksaan diri oleh manajer. Kekakuan teori X yang dikompromikan dengan gaya fleksibel dan terbuka dari teori Y, kemudian melahirkan teori Z. Teori X. Asumsi dasar mengenai teori X adalah bahwa rata-rata orang malas, kurang ambisi, benci tanggung jawab, dan lebih suka dipimpin. Gaya manajemen tradisional lebih mementingkan produksi dan hasil daripada kebutuhan dan motivasi pribadi. Beberapa ciri utama dari pendekatan ini adalah sebagai berikut. Teori X didasarkan pada teori yang dikembangkan oleh Taylor, Mayo, dan Maslow. Berikut penjelasannya. Yang pertama, Frederick Taylor dengan teori manajemen ilmiah. Jadi, Frederick Taylor berpendapat bahwa pekerja hanya termotivasi oleh uang, dan pekerja akan diupah tinggi hanya jika mereka meningkatkan prestasi kerja. Berikut beberapa pandangan Taylor. Selanjutnya, Elton Mayo dengan pendekatan manusiawi. Beliau memandang bahwa pekerja tidak hanya termotivasi oleh upah, tapi lebih daripada itu, pekerja menjunjung tinggi nilai dan mencari tahu implikasi dari pekerjaannya, serta pekerja butuh akan aktualisasi diri. Ilustrasi, kisah seorang mandor dan tukang gali pipa. Dari sini kita bisa lihat bahwa pekerja tidak hanya tertarik dengan upah, tapi lebih daripada itu, pekerja ingin tahu tujuan dan implikasi dari apa yang sedang mereka kerjakan. Di sisi lain, bisa kita lihat bahwa manajer berhasil melakukan tugasnya dengan baik dalam hal mengarahkan pekerja dan mengelola situasi kerja. Ilustrasi lain, percakapan antara seorang karyawan bergaji tinggi dan bosnya.
Dari sini kita bisa melihat bahwa pria bergaji tinggi itu merasa pekerjaannya monoton, membosankan, kurang melihat output dari pekerjaannya terhadap perusahaan. Karyawan tersebut mempunyai keinginan untuk aktualisasi diri. Selanjutnya, gaya manajemen yang dikembangkan oleh Abraham Maslow melalui teori hierarki kebutuhan. Maslow memandang bahwa karyawan bisa maju karena dipenuhi keinginannya. Kebutuhan yang tidak terpenuhi akan berpengaruh pada tingkah laku. Teori Y. Teori Y merupakan konsep yang berbeda dari strategis manajemen teori X. Konsep yang lebih dinamis serta memungkinkan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Teori ini menekankan perlunya penyesuaian selektif alih-alih bentuk kontrol absolut. McGregor yakin bahwa anggota organisasi mampu mencapai tujuan dengan baik ketika karyawan memfokuskan upaya mereka pada keberhasilan perusahaan. Kritik terhadap McGregor. Pemikiran McGregor dikritik karena menciptakan keadaan dualisme teori yang saling bertentangan. Meski demikian, teori X dan Y bukan strategi manajemen, melainkan teori yang menggambarkan gaya manajemen dalam mengelola organisasi. Teori Z. Beberapa teori menentang asumsi McGregor dan menyarankan pendekatan alternatif, yakni teori Z, sebab lebih diterima secara universal. Yang pertama adalah Rosenfeld dan Smith memandang bahwa manusia berevolusi ke arah sistem energi yang dinamis, menekankan pada tahap perilaku alih-alih perubahan perilaku, menyadari bahwa karyawan butuh akan sosok pemimpin yang mengarahkan daripada pemimpin yang menyalahkan, mengidentifikasi bahwa anggota organisasi mengalami 4 fase, yaitu puritan, kekuatan, kelompok, dan bebas. Berikut tahapan perilaku menurut Rosenfeld dan Smith. Selanjutnya adalah teori yang dikembangkan oleh Morse dan Lorsch, memandang bahwa metode manajemen yang efektif tergantung pada sifat pekerjaan yang akan dilakukan. Teknik manajemen tidak begitu penting asalkan karyawan mencapai rasa kompetensi. Organisasi harus diarahkan pada tugas dan anggota dengan memeriksa seberapa tepat tugas itu, seberapa sering umpan balik tentang kinerja tugas tersedia, dan tujuan mana yang tersirat dalam tugas tersebut. Selanjutnya adalah Collin, dengan membuat hipotesis bahwa inovasi dan motivasi tidak dapat dipisahkan, saling berkaitan satu sama lain. Pertukaran ide dan konsep antara bawahan dan atasan, membangun kesadaran manajer untuk memenuhi kepuasan ego dan prinsip aktualisasi dari Maslow. Teori manajemen partisipatif. Perilaku karyawan berbeda saat mereka bekerja secara individu dan saat mereka bekerja secara kelompok. Perilaku karyawan yang bekerja secara kelompok ketika mereka dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, maka mereka lebih mudah menerima keputusan akhir dan kemudian bekerja dengan sepenuh hati untuk mengerjakan dan menyelesaikan tugas. Berikut asumsi dasar mengenai teori manajemen partisipatif. Berikut beberapa karakter spesifik dari teori manajemen partisipatif. Tujuan manajemen partisipatif. Yang pertama, komunikasi. Karyawan akan berdiskusi mulai dari saat pendirian hingga selesai. Metode umpan balik ini menguntungkan manajer dengan ide-ide baru, saran, perubahan, dan ekstensi untuk pandangannya sendiri. Selanjutnya, kepuasan ego. Orang biasanya senang memecahkan masalah mereka sendiri dan ditantang oleh masalah dalam situasi kerja mereka. Ini adalah perangkat motivasi positif yang dapat digunakan manajer. Mungkin keuntungan terbesar dari manajemen partisipatif adalah kesediaan karyawan untuk melakukan tugas-tugas yang timbul dari partisipasi mereka dan rasa tanggung jawab besar yang diembannya. Yang terakhir adalah tujuan diri. Karyawan yang diizinkan untuk berpartisipasi dalam fase perencanaan dan organisasi dari suatu program dan menetapkan tujuan mereka sendiri, seringkali menetapkan tujuan untuk diri mereka sendiri di tingkat yang lebih tinggi daripada yang seharusnya dilakukan manajemen. Karyawan merasa lebih merupakan bagian integral dari perusahaan dan hasilnya adalah kepuasan kerja yang meningkat. Jaringan manajerial. Ini merupakan teknik untuk mengembangkan organisasi yang mewakili berbagai gaya manajemen yang ada sebelumnya. Teori ini dikembangkan oleh Robert R. Blake dan Jane S. Mouton, yang didasarkan pada teori perubahan secara teratur melalui 6 fase pengembangan organisasi yang biasanya memakan waktu 3 hingga 5 tahun. Berikut tahapannya. Manajemen berdasarkan tujuan. Pada prinsipnya, MBO adalah suatu proses di mana seorang karyawan dan manajer bersama-sama mendefinisikan bidang tanggung jawab yang penting, mengidentifikasi tujuan bersama, dan menyusun rencana, sehingga pemahaman dan penerimaan menjadi dasar untuk kegiatan di masa depan. Keunggulan MBO. Beberapa manfaat MBO yang diklaim yang berkontribusi pada perusahaan yang lebih produktif,
meskipun belum terbukti konsisten secara empiris, dapat diringkas sebagai berikut. Kekurangan MBO. Meskipun manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya, ada beberapa masalah yang terkait dengan MBO. Sebagai contoh, Terima kasih.